Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 1 bulan April dan ada banyak kebutuhan nantinya yang perlu kita persiapkan, terutama bagi yang muslim. Kita menjelang Idul Fitri. Jadi, pada saat hari ini Ramadan tanggal 1, kita sebagai business owner MB ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu terkait, bagaimana, eee, cara berpikir kita, bagaimana, strategi kita agar bisnis kita nantinya tetap akan bertumbuh Bapak Ibu. Dalam hal ini terkait dengan, eee, pesan saya untuk langkah pertama belanja, mumpung tanggal 1 Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam belanja Bapak Ibu. Jadi kadangkala dalam rangka kita belanja bisnis, itu jangan terfokus apa yang kita butuhkan terhadap produk-produk yang ada di MB. Tetapi kadangkala kita juga berpikir, produk-produk apa yang sekiranya pada momentum ini, di Ramadan ini, di Idul Fitri nantinya kita bisa memanfaatkan produk-produk ini sebagai, eee, langkah lanjut dari tali silaturahmi yang kita bangun nantinya. Artinya, jangan sampai kemudian nanti Idul Fitri atau Ramadan sekarang Ramadan ini atau Idul Fitri nanti kita hanya pemakai produk, tetapi kita juga sebagai sales istilahnya. Yang walaupun dalam sistem bisnis kita tidak mengenal jual-jual, tetapi tidak ada salahnya Bapak Ibu kalau kemudian kita share-share produk apa yang kita pakai. Jangan sampai kemudian kita selama ini pakai produk tapi untuk diri kita sendiri dan kita tidak pernah share. Sehingga orang lain tidak akan pernah tahu dan kemungkinan orang lain juga akan berminat join ke bisnisnya akan semakin kecil. Bukalah peluang selebar-lebarnya dengan cara kemudian Bapak Ibu hari ini mulailah memetakan kemarin-kemarin saat Ramadan ini siapa sih di keluarga kita, di family kita, teman kita, atau mungkin lihat-lihat di sosmed atau siapapun itu mereka punya keluhan, mungkin mereka, kesulitan puasa atau mereka kalau puasa emahnya kambuh atau dan lain sebagainya, atau kalau puasa lemes. Itu cobalah kemudian, Bapak Ibu kasih sampel produk gitu loh. Kasih sampel produk dan itu untuk kaitannya dengan puasa, kaitannya dengan Idul Fitri cobalah Bapak Ibu sebelum bulan April ini belanja, cobalah berpikir kira-kira nanti ketemu dengan siapa aja, family saya kayak apa, teman-teman saya kayak apa, saudara-saudara kayak apa, yang berpotensi untuk kemudian, sekarang kita belanja, kita pakai, kita coba produknya dan nantinya ketika Idul Fitri nanti bisa kita sharing ke mereka. Mungkin ada saudara, teman, atau tetangga kita yang alergi air atau alergi sabun cuci, sehingga mereka kalau pakai sabun cuci sembarangan akhirnya apa itu kayak ada gatal-gatal melempuh itulah. Mungkin diawali, "Oh ini saya punya target market ini." Mungkin sekarang kita belanja, hand body itu luar biasa Bapak Ibu. Hand body-nya kita itu karena alami itu aman kalau ada masalah-masalah kulit, gatal-gatal, alergi atau, karena, apa itu, karena sabun cucinya yang di luar S8 itu bisa untuk kemudian sampel. Nanti bisa dikasih kalau ketemu, kemarin, kakinya atau tangannya kok meruntus-meruntus, gatal-gatal kayak eksim, kayak apa itu, gimana sudah sembuh apa belum? Saya ada hand body yang alami dan luar biasa, ini dari ekstrak tumbuh-tumbuhan, mudah-mudahan ini cocok dipakai. Eee, Selain juga membuat apa itu, kulit kita lembut dan elastis, artinya kalau biasanya kan kalau kita punya sakit di antara jari-jari atau apa itu kalau mau sembuh kan biasanya, kaku, tapi dengan pakai hand body itu lemas. Sehingga Bapak Ibu bisa pakai sharing hand body-nya itu, coba dicek. Itu nanti harapannya kalau bisa kasih sampel di botol kecil atau apa biar mereka pakai, mereka cocok, harapannya nanti setelah paling enggak setelah hari raya itu, bisa
untuk tanya-tanya, minimal tanya produknya. Kalaupun toh belum berminat kepada JNMB, paling tidak bisa menjadi PP kita. Yang kedua, kalau nanti puasa biasanya yang nanti Idul Fitri biasanya mudah capek kalau siapin B kompleknya, power up B komplek sama POC kalau bisa. Atau kemudian waktu interaksi waktu Idul Fitri ngomong-ngomong, saya nggak mau makan ini, kalau makan ini kolesterol saya naik, ini lah, Bapak Ibu bisa kasih sampel salmon atau asam urat. Oh, saya nggak mau makan yang kacang-kacang, yang ini nanti asam urat saya naik. Oh, punya asam urat, ini saya ada produk yang luar biasa, bisa dicoba. Ayo tak cuman makan setengah toples katakanlah seperti itu, habis itu minum ini dua kali 3 sehari, insya Allah langsung. Hal-hal seperti itu Bapak Ibu, hal-hal seperti itu, pilih-pilihan belanja itulah yang kemudian penting untuk kita pamerkan atau kita sampelkan kepada orang-orang yang nantinya dari gepok tular itulah nantinya harapannya akan ada market baru atau pelanggan baru. Itu dari sisi bagaimana kita promosi produk. Kemudian dari langkah yang ketiga terkait membantu banyak orang. Lah, ini sudah mepet hari raya Idul Fitri. Mungkin perlu Bapak Ibu konsentrasinya dirubah, tidak lagi mencari prospek yang mau diundang minggu ini ke kelas BMR atau kelas bimbingan dasar. Jangan fokus ke sana. Mungkin sekarang mulailah fokus untuk kemudian membangun kolam prospek baru. Siapa nih, saya mau masuk grup-grup mana nih. Mungkin di bulan Ramadan ini ada banyak teman-teman yang tiba-tiba dimasukkan grup jual beli online, jual beli hijab, jual beli mukena, jual beli apa saja dan lain sebagainya. Di sanalah coba berinteraksi. Interaksi, kalau ada yang posting dijempol atau apa, mulailah bangun interaksi dulu. Jangan terburu-buru langsung kemudian ini ada nomor langsung kita scraper apa itu diunduh istilahnya, terus kemudian kita undang ke BMR. Jangan dulu. Mulailah bangun trust. Mulailah kemudian mengenal, menunjukkan diri, paling tidak setiap pagi kirimlah di situ self talk atau kata-kata doa atau kata-kata mutiara dan lain sebagainya. Kalau malam ini masih Ramadan, coba dibangunkan, diajak sahur dan lain sebagainya. Cobalah yang membangun itu dulu, jangan terburu-buru untuk kemudian langsung diundang di acara kelas bimbingan. Mulailah ke sana. Itu untuk yang prospek, mulai membangun prospek dulu. Yang kedua, bagi fokusnya yang hari ini sedang proses kelas bimbingan dasar, mulailah kemudian interaktif di Japri. Di Japri tidak hanya sebatas ngomong tanya-tanya tentang materi, tetapi mulailah menjapri terkait dengan aktivitas individunya, pekerjaannya apa. Terus kalau kemudian sekarang musim hujan, kalau dia rumahnya daerah mana, kalau ada informasi berita kok ada hujan terus kebanjiran dan lain sebagainya, silahkan ditanya. Bangunlah empati, bangunlah kedekatan. Di sanalah nanti harapannya kita akan ada trust yang terbangun, karena 90% orang mau join itu karena trust, karena percaya. Yang lainnya perlu follow up. Bapak Ibu kalau tidak sukses dalam rangka membangun kepercayaan, meskipun kita hanya daftar 100.000, itu orang hari ini sekarang di luaran sana banyak sekali bisnis-bisnis yang menawari harga murah 100.000, 50.000, 200.000. Tapi kalau kita tidak ada basicnya, tidak kenal, merasa takut dibohongi atau takut ini tipu-tipu, mereka juga nggak mudah untuk mentransfer kita. Seperti Bapak Ibu sering selama ini dapati kan, sudah minat join, tapi giliran mau transfer enggak karena itu. Tapi kalau Bapak Ibu membangun komunikasinya baik, membangun komunikasinya merasa dekat walaupun belum pernah ketemu, itu nantinya akan beda Bapak Ibu, akan beda. Itu kalau kaitannya dengan membangun prospek. Yang ketiga, kaitannya dengan prospecting, ini adalah orang-orang yang sudah alumni atau tim kita. Ini kita mendekati
acara di seminar. Seminar mau ndak mau diakui atau tidak diakui Bapak Ibu sudah datang atau belum pernah datang. Mau ndak mau itu adalah bagian langkah sukses dari komunitas Debaca. Karena hampir 99% orang yang sukses yang hari ini leader itu adalah istilahnya orang yang sudah pernah hadir di seminar. Oke lah Bapak Ibu, hari ini mungkin ada yang dengar video ini ada yang belum pernah datang sini. Tetapi janganlah kemudian Bapak Ibu itu untuk menutup kemungkinan Bapak Ibu juga memasarkan atau menginformasikan acara pentingnya seminar ini kepada prospek Bapak Ibu. Prospek yang kelas minggu lalu, bulan lalu, atau setahun yang lalu, atau prospek-prospek alumni, sekaranglah waktunya untuk Bapak Ibu ajak mereka, tawari mereka untuk hadir seminar. Meskipun mungkin Bapak Ibu belum memutuskan hadir di seminar di April, mungkin karena barengan acara keluarga, atau mungkin memang belum ada rezeki. Padahal kalau menurut pemikiran Dr. Sigit, semakin kita tidak punya uang, semakin penting hadir di seminar. Sampai kapan kita tidak punya uang? Dengan hadir seminar itulah satu-satunya kekuatan batiniah kita yang akan kita tancapkan dalam alam bawah sadar kita sehingga kita bisa melesat. Kuncinya ke sana. Tetapi apapun yang terjadi, meskipun Bapak Ibu masih sampai hari ini belum mengambil keputusan hadir di seminar nanti, jangan kendurkan semangat, jangan patah semangat, jangan patah arang, teruslah sampaikan informasi arti penting dari seminar ini kepada prospek-prospeknya Bapak Ibu. Terutama prospek-prospek Bapak Ibu yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, itu seakan meskipun Bapak Ibu yang HBO hari ini mungkin dari Makassar, dari Papua, dari Sumatera dan sebagainya, cobalah klasifikasi prospek-prospek yang Bapak Ibu yang sudah alumni itu cari yang terutama yang daerah-daerah dari Jawa, tawari untuk hadir di seminar. Bapak Ibu bisa bangun komitmen, oke Bapak Ibu kalau hadir di seminar, Bapak Ibu saya sudah ada komitmen dengan Pak Ghozin. Nanti Bapak Ibu bisa temui beliau. Saya sudah sampaikan salam saya. Saya nggak bisa hadir karena bla 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 bla. Tapi Bapak Ibu kalau berminat hadir, nanti saya sambungkan dengan Pak Ghozin. Bisa ketemu, bisa cerita, bisa menggali bagaimana kisah suksesnya Pak Ghozin, Pak Rohmat, dan leader-leader yang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang sudah alumni atau sudah beberapa minggu yang lalu ditawari MB belum join, enggak masalah, tetap aja tawari. Mulai sekarang tawari seminar. Kalau ada admin Debaca nge-share di komunitas itu tentang informasi tentang seminar, share ke mereka satu persatu. Itulah alat kita komunikasi. Dari sanalah kemudian Bapak Ibu juga akan tahu kenapa sih mereka nggak bisa hadir. Kalau mereka hadir, apa yang ingin diharapkan. Jadi punya catatan masalah. Kenapa sih orang-orang ini nggak mau join? Kenapa? Karena apa? Oh, karena takut seminar. Oh, karena ini bla bla bla. Sehingga Bapak Ibu nantinya ke depan ketika sudah menawari prospek kita untuk ajak seminar, nanti akan bisa tahu kenapa mereka belum juga join. Dari sana nanti kemudian setelah acara CD atau setelah hari raya kita bahas apa sih problematika seseorang ketika memutuskan join itu nggak ragu-ragu. Jadi yang penting caranya begini Bapak Ibu. Yang penting caranya kasih informasi tentang seminar. Apapun jawaban mereka, sepakati dulu. Mohon maaf saya nggak bisa hadir, saya nggak minat ini. Oke, terima kasih. Tapi lain waktu 2-3 hari atau seminggu kemudian kirim lagi informasi seminar. Tidak masalah mereka menolak. Yang pertama gini, yang repot itu kan yang tidak menjawab, itu yang kita repot. Kalau yang mereka masih mau membaca atau bahkan mereka ada respon tapi menolak, itu masih peluang Bapak Ibu, itu peluang bagus. Jangan dikira Pak Yanto dulu hadir dengan sekian cara dan sudah punya uang. Tidak juga. Dia karena ditawari berkali-kali seminar, akhirnya memutuskan, awalnya tidak mau memutuskan hadir karena tidak punya uang, di mana di sana kemudian terjadi interaksi yang kemudian bisa meyakinkan beliau ternyata seminar ini kayaknya sesuatu hal yang sangat penting, maka kemudian akan terfikirkan caranya adalah bagaimana
Pak Yanto, istilahnya di depan rumahnya itu menemui kalau ada temannya lewat, tetangganya lewat itu, ditawari, kamu mau kaya ndak?" "Maulah." "Oh, kalau mau kaya ini ada orang-orang kaya yang mau berbagi tips triknya, bagaimana cara dia kaya." Karena tidak banyak pertemuan orang kaya itu mau share loh tentang ilmunya cara kaya. Lah ini ada sebuah seminar, di mana seminar itu, berbagi cara kaya. "Mau ndak ya, Dir?" Nah itu. Mereka mikir-mikir, karena dari Jawa Tengah, Purwokerto ke Surabaya juga lumayan. Tetapi, ketika dan itu ketemunya tidak satu 2 orang, itu juga tidak langsung oke. Sampai kemudian beberapa orang ditawari, sampai akhirnya ketemulah orang yang oke. Kemudian Pak Yanto juga ngomong jujur bahwasanya dia, tahu caranya, dia tahu tempatnya, tapi dia juga belum punya uang untuk sementara, gimana kalau sekalian meminjami. Jadi Pak Yanto sudah ngajak orang tapi masih pinjem juga. Nah, sampai kemudian acara di seminar lah kemudian Pak Yanto di seminar itu habis seminar juga nggak langsung join. Beberapa bulan kemudian join, setelah join-nya itu pun harus jual apa, walaupun waktu itu join-nya kalau nggak salah 50.000 dapat produk waktu itu. Tapi untuk join itu harus menjual sesuatu, saya nggak jelas apa itu, terus kemudian, beliau jual produk kesayangannya itu, terus kemudian join. Dan join itu setelah 2 bulan atau 3 bulan setelah ikut SIKD. Itu Bapak Ibu. Jadi untuk hadir SIKD tidak harus jadi IBO dulu, siapapun ajak aja ke SIKD. Siapapun ajak ada ke SIKD. Siapa tahu nanti dari sanalah kemudian akan terbuka pikirannya, terbuka mindset-nya, dan sehingga pulang dari seminar akan bersemangat. Sampai kemudian, yang diajak, Pak Yanto itu 2 orang, dan sampai Pak Yanto bisa membuktikan SP kaya pun, orang itu juga belum join, tidak mau join sampai hari ini. Hanya menagih, utangnya aja. Nggak masalah, tetapi artinya, ketika kita punya tujuan, ada cara yang akan bisa kita lakukan. Begitu juga Pak Imam, begitu juga Pak Rohmat, mereka tidak mudah loh hadir di SIKD, tetapi ketika mereka setelah hadir SIKD luar biasa. Lah, di sini Bapak Ibu arti penting SIKD. Cobalah Bapak Ibu, mulai hari ini sambil puasa, selain tadi belanjalah, pilih produk belanja yang cerdas, yang pintar, yang produk nanti Bapak Ibu belanja yang bisa untuk promosi. Yang bisa untuk promosi kepada saudara yang ditemui. Mungkin kita sudah tahu hari ini mulai, oh Pak kayaknya diabetes, oh Pak kayaknya kolesterol, oh Pak kayaknya asam urat. Nanti waktu Idul Fitri saya bawa produk deh. Sambil nanti tak ketemu tak kasih sampel. Itu. Yang kedua, sekarang sudah menjelang Idul Fitri, fokuslah membangun kolam prospek untuk persiapan nanti setelah Lebaran. Dan fokus kita hari ini adalah bagaimana mengerahkan nomor-nomor WA yang ada di HP kita, nomor-nomor WA yang pernah kita catat, baik itu sudah menjadi alumni atau bahkan sudah keluar grup. Cobalah tawari informasi betapa luar biasanya seminar ini. Itu Bapak Ibu pesan saya di awal bulan April ini. Mudah-mudahan dengan seperti itu Bapak Ibu ada progres nantinya. Ada titik di mana Bapak Ibu mulai bertumbuh bisnisnya, yang sudah bertumbuh akan semakin bertumbuh lagi dan semakin kencang, dan pada akhirnya bisa mengantarkan Bapak Ibu menuju apa yang menjadi impian Bapak Ibu. Demikian dari saya, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.